Selamat datang di channel Yohanedi. Oke, pernah kebayang gak sih ada seorang jenderal Amerika yang berkuasa di sebuah negara layaknya seorang kaisar? Nah, ini dia yang bakal kita bedah tuntas. Kisah super kontroversial Jenderal Douglas MacArthur di Jepang. Belajar sejarah itu asik loh. Jadi, coba bayangin ya, tahun 1945. Jepang itu benar-benar hancur lebur. Kota-kotanya rata dengan tanah, kaisar mereka yang tadinya dianggap dewa udah kehilangan wibawa, dan jutaan rakyatnya diambang kelaparan. Benar-benar terjadi kekosongan kekuasaan yang luar biasa. Dan ke dalam kekosongan inilah muncul satu sosok yang bakal mengubah segalanya. Seorang jenderal Amerika yang datang dan memerintah Jepang seolah-olah dia itu kaisar yang baru. Ini adalah kisah tentang 7 tahun pemerintahannya yang penuh drama dan kontroversi, yang ternyata membentuk Jepang modern yang kita kenal sekarang ini. Oke, bagian pertama, kaisar baru telah tiba. Jadi pas Jenderal Douglas MacArthur ini mendarat di Jepang, pergeseran kekuasaannya itu kerasa banget, instan dan nggak bisa dibantah. Kaisar Hirohito yang tadinya dianggap setengah dewa, tapi sekarang kalah, jadi benar-benar tenggelam di bawah bayang-bayang panglima tertinggi kekuatan sekutu, atau yang biasa disingkat SCAP, yaitu MacArthur. Dan ini simbolnya kuat banget. MacArthur mendirikan markas besarnya di sebuah gedung yang posisinya itu secara harfiah lebih tinggi dan menghadap ke bawah, ke arah istana kaisar. Wow, pesannya jelas banget kan, siapa bos barunya? Bahkan nih ya, dia keliling Tokyo pakai mobil Cadillac dengan plat nomor 1. Bener-bener nunjukin ke semua orang, hey, gue orang nomor 1 di sini sekarang. Lanjut ke bagian kedua, Sabda Sang Shogun Amerika. Nah, peran MacArthur ini jauh lebih dari sekedar pemimpin militer biasa loh. Dia itu kayak merekayasa ulang seluruh masyarakat Jepang dari akarnya. Gila, cepet banget. Cuma dalam seminggu, timnya itu bikin konstitusi demokratis yang baru. Kenapa secepat itu? Soalnya buat motong pengaruh Soviet. Dan konstitusi ini punya 3 perintah utama dari sang jenderal. Dan yang lebih gokil lagi, perubahannya itu radikal banget. Sampai-sampai salah satu anggota tim penyusunnya bilang, Anda telah memberi wanita Jepang lebih banyak hak daripada dalam konstitusi Amerika. Kebayang nggak tuh? Nggak cuma itu, dia juga membubarkan militer, ngebebasin ribuan tahanan politik, menghancurkan konglomerat raksasa yang disebut Zaibatsu, dan merombak total sistem pertanahan sama pendidikannya. Bagian ketiga, wajah baru negeri Sakura. Semua kebijakan radikal tadi itu dampaknya langsung kerasa. Dan benar-benar mengubah hidup jutaan orang Jepang secara drastis. Coba lihat angka ini, 2,1 juta. Itu perkiraan jumlah nyawa yang berhasil diselamatkan cuma dalam 2 tahun pertama. Kok bisa? Ya berkat program kesehatan dan sanitasi besar-besaran yang dia gagas. Kematian karena penyakit-penyakit mematikan kayak TBC, difteri, dan tifus itu anjlok. Turunnya drastis banget dengan kecepatan yang belum pernah ada sebelumnya di sana. Dan ini nih yang luar biasa. Angka harapan hidup buat perempuan Jepang itu melonjak hampir 14 tahun. Cuma selama masa pendudukan itu. Keren banget. Di sekolah-sekolah juga dirombak total. Doktrin militer yang kaku dibuang jauh-jauh, diganti sama kurikulum yang lebih liberal, yang dirancang buat menumbuhkan demokrasi dan cara berpikir kritis. Tapi namanya juga kekuasaan absolut, ego raksasa MacArthur ini pada akhirnya jadi bumerang buat dirinya sendiri. Ini dia bagian keempat, runtuhnya sang penguasa. Jadi, pas Perang Korea meletus, MacArthur ini ngebet banget pengen memperluas perang sampai ke Tiongkok, bahkan mau pakai bom atom. Nah, idenya ini bikin dia berantem langsung sama Presiden Amerika Serikat waktu itu, Harry Truman. Karena MacArthur secara terbuka nentang perintah presidennya sendiri, Truman pun ngambil langkah yang gak disangka-sangka. Dia mecat MacArthur, dipecat. Keputusan yang bikin kaget seluruh dunia. Akhirnya, sang shogun Amerika ini dipulangin. Meninggalkan sebuah warisan yang rumit banget dan jadi perdebatan sampai sekarang. Ini dia, bagian terakhir, warisan sang jenderal. Uniknya, pas dia mau pulang, perpisahannya itu emosional banget. Ratusan ribu orang Jepang tumpah ruah ke jalanan, bawa spanduk sayonara, buat ngucapin selamat tinggal. Nah, jadi gimana nih menurut kalian? MacArthur itu pahlawan pembebas yang bawa demokrasi atau dia itu penjajah, seorang diktator asing yang maksain kehendaknya ke bangsa yang kalah? Coba deh tulis di komentar. Kami tunggu banget pendapat kalian di kolom komentar ya.
Dan jangan lupa subscribe channel Yuhanedi biar nggak ketinggalan bahasan-bahasan seru kayak gini lagi.